Hai Sobat Autotrust, kalian lagi nyari mobil sedan, premium, dan enak gitu dipakai untuk ya hangout gitu sama teman-teman kalian. Nah, kita ada satu stok mobil yang mungkin cocok buat kalian untuk kalian beli. Mobil itu apa? Mobil itu yaitu BMW 320 tahun 2020. G20. Untuk kalian yang belum tahu tentang BMW, ini merupakan suatu penerus dari generasi sebelumnya yang diproduksi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Mobil ini menurut gue sangat cocok banget nih kalau bagi kalian yang suka nyetir sendiri gitu dibandingin pakai supir. Nah, kalau kita lihat dari bagian depannya, mobil ini udah pakai teknologi laser light dari BMW. Mobil ini juga sudah dilengkapi oleh active grille. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, kalau mobil ini lagi nyala ataupun membutuhkan pendinginan lebih, dia akan terbuka dan tertutup sendiri secara otomatis. Itu ada di seri terendahnya loh, salah satunya mobil yang ini. Nah, kita lanjut untuk ke bagian sampingnya, kaki-kakinya. Mobil ini sudah menggunakan velg two-tone yang modelnya ini ya ada 10 jari-jari. Nah, kalau di atasnya itu kan dia ada 330i ya. Nah, kalau 330i itu dia modelnya itu lebih banyak lagi jari-jarinya. Untuk profil bannya sendiri, mobil ini sudah menggunakan ban Hankook dengan profil ban 225/45 R18. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi rem cakram depan dan belakang. Nah, untuk di bagian sampingnya ini, untuk 320i ini dia memakai list warna ya black. Tapi kalau untuk di atasnya, yaitu 330i, dia memakai list chrome. Gue pribadi sejujurnya lebih suka yang warna hitam ya, karena lebih sporty gitu. Tapi untuk yang 330i, jujur menurut gue, bagian bumper depan dan belakang jauh lebih keren. Tapi segini menurut gue udah cukup sih. Nah, kalau kita lihat dari sennya, sen mobil ini juga udah LED loh. Depan belakang semuanya udah LED. Untuk bagian belakangnya, kalau kita lihat langsung, mobil ini kita bisa langsung lihat ada antena shark fin. Nah, antena shark fin ini sebenarnya udah suatu kewajiban ya, apalagi khususnya untuk mobil semewah ini dan semahal ini. Menurut gue itu suatu hal yang lumrah lah. Nah, untuk bagian belakangnya, BMW seri 3G20 ini, dia sudah mempunyai bagasi yang cukup luas menurut gue. Bagasinya ini sekitar 445 liter, yang jadi bagi kalian yang mau nyulik orang kayak gini, jadi ya aturan cukup lah. Untuk muatnya 1-2 orang untuk kalian culik. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi kick sensor di bagian belakangnya loh. Nah, setelah kita ngomongin bagasi di belakang, ini untuk bagian knalpotnya sendiri, mobil ini punya 2 knalpot yang suaranya menurut gue ini enak banget loh. Apalagi kalau kalian udah modif. Nih, kita dengerin dulu nih suaranya gimana. Sebelum kita masuk ke bagian ke interior, ada satu bagian yang gue lupa kasih tahu ke kalian, yaitu bagian mesin. Yuk kita cek dulu yuk bagian mesinnya. Nah, kalau kita masuk ke bagian mesinnya, mobil ini sudah dilengkapi mesin 4 silinder twin turbo yang tenaganya menurut gue untuk sekelas 2000 cc turbo ini cukup lumayan tinggi loh, sekitaran 148 HP yang menghasilkan torsi sekitaran 250 Nm kalau nggak salah. Kalau salah tolong ya editor tulis di bawah ya. Setelah kita bahas bagian mesin ini, yuk kita bahas bagian interior dan fitur-fiturnya. Nah, kalau kita masuk ke bagian interior ini, pertama-tama mobil ini sudah dilengkapi dengan setir kulit ya. Udah jelas lah ya kali harga di atas 500 juta nggak kulit itu mustahil. Yang kedua, mobil ini juga udah dilengkapi instrumen yang udah digital. Dan juga mobil ini juga udah dilengkapi oleh cruise control, walaupun sebenarnya cruise controlnya ini belum adaptif. Nah, untuk pengaturan lampunya kita bisa lihat langsung di sini. Di sini banyak banget mode-mode pengaturan lampu. Setelah itu mobil ini juga sudah memiliki beberapa pengaturan jok. Nih, kita bisa maju mundur, naik turun, sama rebahan. Ditambah mobil ini juga udah punya lumbar support. Jadi kalau misalkan kalian yang badannya kegedean atau kekurusan gitu,
Ini bisa diatur untuk bagian lumbarnya ini. Nah, untuk entertainmentnya sendiri, mobil ini sudah memiliki speaker yang cukup bagus menurut gue, walaupun mobil ini belum dilengkapi speaker yang seperti kakak-kakaknya, yaitu Harman Kardon, tapi menurut gue kualitasnya udah cukup bagus. Nanti kita dengerin hasilnya bagaimana. Mobil ini di bagian entertainmentnya juga, dia juga udah punya fitur seperti kakak-kakaknya, yaitu fitur sensor tangan. Jadi kita bisa ngecilin suara atau kita balik lagu dengan sensor seperti ini aja. Gini, 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 dan gini. Ini contoh ya. Nah, ini kita bisa gedein lagunya. Terus kita kecilin lagunya, atau enggak kita ganti lagunya, atau enggak kita mundurin lagunya. Gitu. Nah, ini kita matiin dulu. Ada satu yang gue lupa kasih tahu ke kalian. Mobil ini juga udah ada pengaturan tilt steering dan teleskopik. Jadi bagi kalian yang punya postur tinggi, berapapun itu, aturan sih sangat nyaman ya bawa mobil ini. Selain itu, mobil ini kalau kita berbicara fitur, dia ini sudah dilengkapi fitur iDrive terbaru yang punya beberapa fitur yang menarik yang bakal nanti kita jelasin pas kita jalan. Nah, untuk bagian interiornya, ini semuanya udah soft touch dan hasil build quality-nya juga sangat kuat gitu. Selain itu, untuk mode-modenya sendiri, mobil ini memiliki beberapa mode, yaitu mode sport, habis itu sport individual, habis itu comfort, yang normalnya kita bawa itu comfort, sama mode Eco Pro. Ya kita bahas yuk, gimana rasa impresi berkendaranya. Untuk rasa berkendaranya sendiri, untuk BMW G20 320 ini menurut gue ya, ini bantingannya ini jauh lebih dewasa, jauh lebih enak gitu dibandingin generasi sebelumnya yang F30 itu. Menurut gue ya, entah kenapa bantingan BMW G20 ini jauh lebih empuk gitu dibandingin sebelumnya. Soalnya sebelumnya menurut gue itu bandingannya sedikit lebih keras dibandingkan yang generasi terbaru ini. Nah, terus BMW G20 ini, yang 320 ini juga sebenarnya tenaganya sih nggak payah-payah amat ya, dan tenaganya itu ya cukup lah untuk buat tarikan dikit-dikit, lumayan lah. Nanti kita cobain rasa tarikannya gimana. Nih, terus mobil ini juga ada fitur unik nih, jalan mau mundur itu spion sebelah kiri itu dia akan belok, akan turun sendiri ke arah kiri. Sekarang gue mau cobain gimana sih rasa tarikannya. Kameramen udah siap ya? Siap ya? 3, 2, 1. Ya, tenaganya sebenarnya ya cukup banget loh untuk sebuah BMW. Selain itu, mobil ini juga memiliki beberapa teknologi yang aturan sudah basic ya untuk mobil biasa ya. Yaitu dia punya cruise control yang mobil ini juga cukup smooth sih cruise controlnya. Tapi untuk sekarang ya mohon maaf, kita nggak bisa coba cruise controlnya, soalnya jalannya juga ya tidak mendukung gitu. Mobil ini juga selain punya tarikan dan bantingan yang cukup halus, mobil ini juga memiliki beberapa fitur keselamatan yang tadi lupa gue kasih tahu, yaitu dia punya 6 airbag dan juga punya beberapa fitur yang menurut gue cukup canggih. Nanti kita ada satu fitur yang bakal bisa ngebantu banget buat kalian yang nggak biasa gitu kejebak di jalan sempit kayak gang-gang gitu. Dia juga bisa ngebantu kalian untuk nge-recovery jalan-jalan yang susah. Nih Sobat Auto Trust, ada fitur yang tadi pengen gue kasih tahu ke kalian semua, yang fiturnya ini cukup, kayaknya cuma BMW doang yang punya, dan itu juga cuma BMW baru-baru doang yang punya. Fitur itu merupakan fitur yang dia bisa ngebantu kita kalau kejebak di gang. Nah, contoh anggap aja nih, kita kan lagi di jalan gang nih, pasti zigzag kanan kiri, kita cari jalan yang aman. Nah, terus tiba-tiba di depan kita itu ada mobil. Nah, otomatis kan kita bakal rempong sendiri kan kalau kita masukin ke mundur, habis itu lihat kaca spion kanan kiri tengah atau enggak kamera mundur. Nah, BMW ini ciptain teknologi yang bisa ngebantu kita kalau
terjebak di keadaan tersebut. Oke, nama teknologinya itu reversing assistant. Nah, reversing assistant ini bakal ngebantu kita sejauh 64 feet ya. Nah, bagi kalian yang tahu 164 feet. Nah, bagi kalian yang tahu kurs meternya berapa, coba nanti tolong bantu jawab di kolom di bawah. Nih, pertama-tama sebelum kita pakai fitur ini, kita harus pencet dulu reversing assistant, masukkan gigi mundur. Nah, kita masuk ke gigi mundur. Nah, kalau udah, jangan lupa ini di checklist. Nah, ini setir nggak gue pegang ya, tapi rem dan injakan gas harus tetap kita yang kontrol sendiri. Nih, lihat setir akan belok sendiri. Yap, tuh. Ini tanpa tangan gue megang sama sekali, tapi gasnya tetap gue yang kontrol. Nih, kalau misalkan kalian bingung cara ngeberhentinya gimana? Cara ngeberhentinya gampang banget. Kita tinggal pindahin giginya aja ke maju atau netral, dia udah auto ke cancel kok. Oke, kesimpulannya untuk mobil ini 320 tahun 2020. Menurut gue ini sangat worth it banget bagi kalian yang mempunyai jiwa muda dan pengen bawa mobil dengan praktis. Ya, mobil ini salah satu opsi terbaik untuk kalian. Nah, mobil ini dijual di Auto Trust di harga 865 juta, dan bagi kalian yang mau bawa pulang mobil ini hanya 110 juta kalian sudah bisa bawa pulang mobil ini. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian pengen banget mobil G20 ini, silakan kontak marketing kita yang ada di kolom deskripsi di bawah, dan see you di video selanjutnya. Bye bye.